Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kesimpulan dari apa yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, kesimpulan dari buku ini, membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas diperbolehkan, ya, diperbolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas. Itu pendapat yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh penulis buku ini. Jelas ya? Berdalil dengan hadis apa? Kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Dulu Rasul senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap saat. Dan itu pendapat yang rajih. Adapun pendapat jumhur berpendapat tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan nifas, yang janabah juga. Jelas? Kenapa? Karena hadas besar. Jelas ya? Adapun memegang mushaf Al-Quran, pendapat yang dikuatkan oleh penulis buku ini, orang yang haid, orang yang nifas, dan orang yang berhadas dengan hadas kecil tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Jelas ya? Itu kesimpulan yang dikuatkan oleh buku ini. Selebihnya mungkin nanti bisa merojaah ulang. Kita masuk hadis yang berikutnya. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, akhrajahu ad-Daraqutni wa layyanahu. Dari Anas ibnu Malik bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, lalu beliau salat dan beliau tidak berwudu lagi. Hadis ini riwayat Daraqutni namun dinyatakan lemah oleh al-Imam Ad-Daraqutni. Takhrijul hadis, takhrij hadis ini. Hadis Anas rawahu Daraqutni wa isnaduhu dhaif, fihi Salih ibnu Muqatil dhaif wa Sulaiman ibnu Dawud al-Qurashi majhul. Hadis ini ternyata dhaif. Fiqhul hadis, fikih hadis ini. Mas'alatun, masalah intiqadul wudu biddam al-kharij minal juruh, yaitu permasalahan tentang batalnya wudu dengan sebab adanya darah yang keluar dari luka. Ketika antum luka, ada darah yang keluar, apakah wudu antum batal? Nah, di situ. Ketika antum luka, ada darah yang keluar, apakah wudunya batal? Mazhabul Malikiyah wa Syafi'iyah wa Zahiriyah wa qawlu ba'dil Hanabilah anna ad-dam alladhi yakhruju minal juruh la yanqudul wudu. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah dan pendapat sebagian ulama mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahwasannya darah yang keluar dari suatu luka tidak membatalkan wudu, tidak batal. Jadi kalau antum luka, ada darah keluar, itu tidak batal menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Zahiriyah serta sebagian ulama mazhab Hanbali. Jelas? Wastadallu bidalilain. Mereka berdalil dengan dua dalil. Al-awwal, dalil yang pertama, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah, berbekam, lalu beliau salat dan beliau tidak berwudu lagi. Wal hijama hiya ikhrajud dam minal badan litadawi. Hijama adalah mengeluarkan darah dari badan dengan tujuan litadawi, untuk berobat. At-tadawi itu berobat maknanya.
an tariqil qat'i wasyak, dengan metode memutus atau membelah. Qata' itu sayat gini atau vertikal atau horizontal, lebih kurang kayak gitulah. Summa ikhrajud dam ba'da dzalik, kemudian dikeluarkan darah tersebut. Fahadzal hadis dalilun wadihun ala adami intiqadil wudu bisababi khurujid dam. Ini dalil, hadis ini dalil yang sangat jelas sekali tentang tidak batalnya wudu dengan sebab keluarnya darah. Namun hadis ini dhaif ya. Asani, argumentasi yang kedua, al-bara'ah al-asliyah. Bara'ah al-asliyah. Kalau istilah bahasa kita, hukum asal. Fahuwa ala wudu'in sahihin mutayakkin. Hukum asal seseorang itu kondisinya sudah berwudu dengan wudu yang sahih, wudu yang diyakini wudu, fala yunqalu anhu illa bidalilin sahihin sharih. Tidak bisa dipindahkan hukum asal ini tadi dari orang tersebut melainkan dengan dalil yang sahih dan sharih. Wala dalilun sahihun ala ibtalil wudu bisababi khurujid dam minal juruh, dan tidak didapati dalil yang sahih tentang batalnya wudu dengan sebab keluarnya darah dari luka. Walam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil wudu minal hijamah. Tidak sabit, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan berwudu tatkala selesai berbekam. Wala amara sahaba bil wudu idza jurihu ma'a kathratil jirahat. Dan juga Rasul tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat. Wala amara sahabat. Ya. Rasul tidak pernah memerintahkan para sahabat, tidak pula para sahabat memerintahkan yang lain atau mereka diperintah untuk berwudu tatkala mereka luka. Bersamaan zaman dulu biasa banyak luka, ya enggak? Wa madzhabul Hanafiyah wal Hanabila anal wudu yantaqid. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, wudu itu batal. Li'annaha najasatun, alasannya itu najis. Kharajat minal badan, keluar dari badan. Jadi alasan mereka karena darah itu najis, keluar dari badan ya, maka batal. Illa annal Hanabila qalu, namun ulama mazhab Hanbali mengatakan innama yantaqidul wudu idza kana dam fashiyan. Namun mazhab Hanbali mengatakan kalau darahnya menyebar, batal wudunya. Ai katsiran, banyak. Ya, banyak sekali darahnya. Wa hadhil mas'alah laha silatun bima sabaqa dzikru fi mas'alati intiqal al-wudu bil qai' war ri'af. Ini masalah ada hubungannya dengan masalah yang sebelumnya tentang permasalahan batalnya wudu dengan sebab muntah dan mimisan. Pendapat yang rajih bahwasannya keluarnya darah dari luka tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Adapun pembahasan setelahnya itu pembahasan masalah tidur. Kita lanjutkan. Kemudian al-hadis yang berikutnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sah, fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawadda. Wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadits inda Abi Daud min hadithi Ali duna qawli istatlaqal wika. Wa fi kila al-isnadain dha'fun. Wa li Abi Daud aidan an Ibnu Abbas marfu'an innamal wudu ala man nama muttaji'an wa fi isnadihi dha'fun aidan.
pembahasan dalam hadis ini dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ain, mata kita ini, wika itu makna apa namanya, ikatan lah ya, kantung. As-sah itu artinya hadas. Mata itu kantungnya hadas. Faida namatil ainan, kalau kedua mata terpejam tidur, istatlaqal wika, maka akan terbukalah kantung hadas tersebut. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tabrani. Wa zada, namun pada riwayat At-Tabrani ada tambahan, man nama falyatawaddo, siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadis, tambahan yang seperti ini pada hadis ini riwayat Abu Daud dari hadis Ali, namun tidak ada tambahan lafaz istatlaqal wika, lepaslah kantung tersebut. Wa fi kilal isnadain dha'fun, namun kedua sanadnya tetap dikatakan dhaif. Ada juga dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas secara marfu, innamal wudu' ala man nama muttaji'an, kewajiban berwudu itu bagi orang yang tidurnya berbaring. Kalau tidurnya duduk tidak wajib wudu katanya, tidak batal. Namun pada sanadnya juga ada kelemahan. Pernah dengar nggak antum fikih yang menyatakan kalau seandainya tidurnya duduk tidak batal, kalau tidurnya berbaring batal? Ya enggak? Ada hadisnya tapi dhaif. Takhrijul ahadits, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, rawahu Ahmad marfu'an, rawahu Al-Baihaqi mauqufan wa huwa shawab. Sehingga hadis yang pertama, hadis Muawiyah, itu yang rajih adalah mauquf. Yang rajih adalah mauquf. Wa hadis Ali rawahu Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma wa fi sanadi inqita' fa huwa min tariq A'idh ibni Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu wa huwa lam yasma' min Ali. Wa fi Baqiyah ibn al-Walid yudallis tadlis at-taswiyah wa lam yusarrih bis sama' fi jami' as-sanad fal aqrab anna al-hadits la yartaqi ila al-hasan atau lil hasan. Hadis Ali yang mana lafadznya? Yang lafadznya yang disebutkan di bawah ya, hadis Ali riwayat Abu Daud ya. Itu hadis sanadnya ada terputus. Kenapa? Karena berasal dari jalan A'idh ibnu Abdurrahman an Ali. Nah, sedangkan A'idh ibnu Abdurrahman tidak mendengar dari Ali. Dan juga dalam sanadnya terdapat Baqiyah ibnul Walid. Baqiyah ibnul Walid termasuk perawi yang mudallis, tadlis, taswiyah. Dan tidak ada tasrih bis sama pada seluruh sanadnya, sehingga hadis tersebut tidak bisa terangkat menjadi hasan. Adapun hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh hadis Ibnu Abbas rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa sanaduhu dhaif wa fi Abu Khalid Ad-Dalani katsirul khata' wa qad ankara al-huffaz alaihi hadzal hadis. Ya. Hadis Ibnu Abbas yang di bawah innamal wudu ala man nama muttaji'an itu dhaif. Kenapa dhaif? Karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Khalid Ad-Dalani katsirul khata'. Dan hadis ini termasuk hadis yang ankara alail hufadz, yang diingkari oleh para hufadzul hadis. Difahami? Jelas? Fal hadis bikulli sanadihi dhaif. Illa hadis Muawiyah al-ain wika usah fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Ya. Ini hadis mauquf ala Muawiyah. Mauquf ala Muawiyah. Bukan marfu. Namun fikih hadis yang akan kita bahas, masalah an-naum al-mustaghraq, tidur yang pulas. Apakah tidur yang pulas membatalkan wudu? As-sahih min aqwali ahli ilmi anna an-nauma idza kana mustaghraqan ay katsiran fala yash'ur asy-syakhsu bima kharaja minhu anna wudu'ahu yantaqid. Yang tidak punya kitab, kalau antum belajarnya di sini lama, berpikir sendiri. Maksudnya itu apa? Print atau apa ya? Berapa memprint itu? 60, tapi nggak ada subsidi nih. Mahal itu. Ya, print sendiri antum ya. Ya, Imam. Ahmad.
Jarang-jarang antum beli kitab. Ya enggak? Kalau kitab tipis masih lah bisa disubsidi. Itu kalau belajar udah gratis, pikir enggak mau tuh lah, masuk lubang rawa-rawa itu. Benemin palanya. Ya enggak? As-sahih min aqwali ahli ilmi, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, anna naum idza kana mustaghraqan ay katsiran, tidur itu kalau sudah terlalu pulas, fala yash'ur asy-syakhsu bima kharaja minhu anna wudu'ahu yantaqid, sehingga seseorang itu tidak sadar, fala yash'ur, tidak sadar dengan sesuatu yang keluar dari dia. Maka kalau tidur seperti ini wudunya batal. Jadi kalau antum tidurnya nggak tahu kanan kiri lagi, nggak tahu suara lagi, wudunya antum batal. Sehingga kalau di Jumat ketika antum ketiduran pada saat khutbah, hati-hati, ya, wudunya antum batal. Wan naum laisa hadatsan binafsihi. Naum, tidur, bukanlah hadas, walakinnahu madhinnatun liwuqu'il hadas. Akan tetapi tidur teranggap sebagai sumber untuk terjadinya hadas. Kenapa? Karena ketika keluar hadas dia tidak sadar gitu loh. Farubbama yuhdis wa huwa la yash'ur. Terkadang dia yuhdis, berhadas dalam keadaan dia tidak sadar. Wa hadzal qaul huwa madhhab ba'd salaf. Pendapat seperti ini adalah pendapat sebagian salaf. Wal madhab indal Malikiyah wal Hanabilah, dan juga ini merupakan mazhab di kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Wala farqa fihi baina naumil muttaji' au naumil jalis. Tidak ada beda. Baik dia tidurnya duduk atau tidur berbaring atau tidur tegak, tidur kepala di bawah, kaki di atas pun tetap dikatakan batal. Intinya tidur. Kalau tidurnya mustaghraq, madama mustaghraqan fi naumihi, selama orang tersebut terlelap dalam tidurnya. Dzaba anhu al-ihsas wa syu'ur bima yakhruj minhu, sehingga hilang, pergi dari dia kepekaan, perasa terhadap segala sesuatu yang keluar tadi. Tidur fazah, nggak tahu sama sekali, sampai ngorok, malah mimpi dia, mimpi di pucuk batang kawu, ya lagi ambil kopi fazah, tahu-tahu dibangunkan, bangun, udah selesai khutbah, maka wudunya itu batal. Wa daliluhu ma'ala hadza al-ati, dalilnya ya sebagai berikut. Minan nas, diambil dari nas hadis al-ain wika'us sah, mata itu adalah pengikat dubur, hadas dubur. Wa wika ay ribat, wika itu ribat, kantung, as-sah dubur, ay ad-dubur. Maksudnya gini, mata itu pengikat dubur. Jadi ibarat gini, kayak tadi anak contohkan, ibarat kantung, ya, ada kantung, mata itu pengikatnya. Ketika lepas pengikatannya, dah bubar, gitu ya. Duburnya antum itu kantung hadas, di dalam itu angin, ya, ada pengikatnya, ya, mata. Selagi mata antum tidak tidur, kalau mau kentut kan bisa ditahan, ya enggak fazah. Tapi kalau mata udah ketidur, mau kentut keluar aja kan. Nah itu tadi. Al-ain wika usah, mata adalah pengikat dubur. Wika itu mananya ribat, wasah ay ad-dubur. Fa idza nama in halla hadzal wika ay ar-ribat. Kalau dia tidur, maka akan lepaslah ikatan tersebut. Orang kalau tidur
lepaslah ikatan duburnya tadi. Ya. Nabi SAW mengatakan al-ain wika usah. Mata itu pengikat dubur. Mata itu mengikat kantung hadas, itu dubur. Difahami? Ya, kantungnya loh, dubur. Nah. Kalau terbuka kantungnya tadi, keluar semua. Keluar, kentut keluar. Wa aidon hadis, dan juga ada hadis Sofwan ibni Assal. Hadis Sofwan ibni Assal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salatata ayyam wa layalihinna illa min janabatin walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Wa huwa haditsun hasan. Sofwan ibnu Assal menceritakan dulu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami apabila kami dalam suatu safar perjalanan jauh agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali kalau ada sebab janabah. Akan tetapi kalau dari BAB, BAK dan tidur maka tidak perlu dilepas. Ini pembahasan pada bab apa? Bab masal khuf, mengusap khuf. Orang kalau wudu suci kemudian pakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki, pada saat wudunya batal, misalkan kencing, BAB atau tidur, maka tidak perlu bagi dia untuk melepasnya lagi, cukup diusap di atas sepatu tadi. Nah, dari sisi pendalilan bahwasanya tidur merupakan pembatal wudu, karena dalam hadis ini tidur dibarengkan, digandengkan, diatofkan dengan BAB dan BAK. BAB dan BAK merupakan pembatal wudu apa enggak? Pembatal wudu. Wa huwa haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu fayufham minhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tabara an-naum hadatsan. Difahami dari hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap tidur adalah hadas. Wa qaranahu bi hadatsin akhar wa huwa al-baul wal gha'it. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan tidur dengan hadas yang lain. Apa hadas yang lain? Yaitu baul dan gha'it. Ad-dalilu tsani, dalil yang kedua, minal qiyas, dalil qiyas. Dalam syariat al-adillah itu meliputi 4 perkara. Al-adillah, dalil, ya, ada 4 perkara. Yang pertama Al-Qur'an, was sunnah, hadis yang sahih. Yang ketiga al-ijma', yang keempat al-qiyas. Qiyas juga digolongkan minal adillah asy-syar'iyyah. Ya, dalam bab ilmu usul fikih, al-adillah asy-syar'iyyah itu ada 4 macam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua al-hadis as-sahih, yang ketiga al-ijma', ijma' ulama, yang keempat al-qiyas as-sahih. Itu namanya al-adillah asy-syar'iyyah. Ya. Adapun qaulus sahabi, apakah dia hujjah, bisa dijadikan dalil? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Minhum man qala anna qaulas sahabi hujjatun bi syurutin wa minhum man qala anna qaulas sahabi wa fi'las sahabi laisa bi hujjah. Ya, wallahu a'lam. Dalil yang kedua minal qiyas anna amatal ulama ala anna man zala aqluhu bi sababi irma'in au sukrin anna wudu'ahu yantaqidu. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya orang yang hilang akalnya dengan sebab irma, pingsan, atau hilang akalnya dengan sebab sukrin, mabuk, maka menurut mayoritas para ulama wudunya batal. Orang yang hilang akal dengan sebab pingsan atau sebabnya mabuk, maka wudunya batal. Faminal qiyasil jali al-wadih, maka termasuk kias yang jelas dan gamblang, anna man zala aqluhu bisababi naumin amiqin mustaghraqin annahu yantaqidu wudu'uhu. Nah, sehingga mereka mengkiaskan bahwasannya orang yang akalnya hilang dengan sebab tidur yang pulas, yang dalam sekali, maka wudunya batal. Fakilahuma bi ma'nan wahid, karena kedua-duanya satu makna.
Tidur yang pulas ya satu makna. Ya enggak? Tidur pulas itu satu makna. Jelas ya? Wadih? Kan sama-sama hilang akalnya. Cuma bedanya kata para ulama, kalau tidur sama pingsan itu perbedaannya, kalau pingsan itu akalnya hilang. Kalau tidur akalnya tertutup. Tapi sama-sama buntu akal pada waktu itu. Yang tidak sadar. Namanya orang tidur. Makanya dalam syariat orang yang tidur itu tidak mukallaf. Rufi'al qalam an salasatin wa anin naimi hatta yastaiqidh. Dari orang yang tidur sampai dia terjaga, terbangun. Wadih, jelas? Nah. Ad-dalilus salis, dalil yang ketiga. Argumentasi yang ketiga, bahwasanya tidur bisa menyebabkan wudu batal. Minal waqi', termasuk realita, al-waqi', nyata, realita. Fal musyahad, maka perkara yang telah disaksikan, anna syakhsa yanam, bahwasanya ada seseorang tidur, waqad yuhdits, terkadang dia berhadas. Orang yang tidur terkadang dia berhadas. Antum lagi tidur, Faza tidur di samping Wandi, tahu-tahu terdengar dari samping, dari badan Wandi, kata Faza, alarm subuh. Nah, antum kalau tidur kadang ada kentut ya, nah itu tadi bunyi kentut antum enggak? Nah kalau bunyi bahasa Arabnya durat, kalau enggak bunyi namanya fusa. Syaitan ketika mendengar azan dia lari terbirit-birit, walaha durat, syaitan sampai terkentut-kentut dia. Makanya antum azan lah kencang-kencang tuh supaya lari semua, kabur tuh syaitan. Nanti setelah azan datang lagi dia. Mau qomat pergi lagi dia. Setelah qomat datang lagi. Wa idza staiqadha la ya'rif annahu kharaja minhu syai'un. Nah, kalau dia bangun, kadang dia enggak tahu ada yang keluar enggak kira-kira. Enggak tahu, dia enggak sadar. Wa amma idza kana naum khafifan. Adapun kalau tidurnya ringan, khafif, ay muqaddimatun naum, yaitu cuma sekedar permulaan tidur, baru ngantuk-ngantuk saja. Dia. Fala yantakidul wudu, maka wudunya tidak batal. Ya, baru mau tidur. Apa namanya kalau tidur istilahnya? Baru nak melek, apa namanya? Baru mau merem gitu. Kayak tapi masih dengar suara gitu loh. Ngantuk berat, baru merem, masih dengar suara, maka wudunya antum tidak batal. Waqad sabaqal kalam ala dzalik inda hadithi Anas fi awal hadzal bab. Ya. Jelas ya? Dulu para sahabat di zaman Nabi SAW beliau tertidur. Mereka tertidur di nunggu sholat isya sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, naman nisa wassibyan. Ya Rasulullah, kaum wanita dan anak-anak sudah tertidur. Tapi tidur yang dimaksud adalah tidur ngantuk-ngantuk. Ya. Bukan tidur pulas, tapi cuma sekedar gitu. Ya, sama seperti tidurnya antum di majelis ini tadi. Tidur yang antum di majelis ini tadi, dengar pelajaran tapi sama-sama tadi disebutkan, nah mudhof ilaih apa segala macam, sambil ngantuk-ngantuk, nah itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau yang sampai ngorok pada saat khutbah Jumat, wudunya batal. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.